Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel gua. Nah, sekarang di video ini gue mau ngelanjutin untuk proyekan motor gua si Ajeng atau Mio Sporty 5TL tahun 2007. Nah, kali ini gue baru beli barang lagi. Nah, kali ini barang yang di depan gue ini yang kalian lihat di depan gue ini box warna hitam. Nah, ini untuk performanya si Ajeng. Kalau yang kemarin kita rubah untuk mempercantik tampilannya, sekarang dalemannya kita juga harus mempercantik. Karena mengingat motor si Ajeng ini kan udah 2007 ke 2021 ini kan udah 14 tahun. Nah lumayan, jadi untuk mesin-mesinnya kita harus benahi dikit-dikit biar larinya makin jos par. Nah kali ini oke, gue langsung buka aja, nggak usah lama-lama, gue langsung buka paketnya, kita lihat apa isinya. Nah guys, paket sudah terbuka dan kalian bisa lihat sendiri di depan gue ini ada box dari TDR Racing. Nah di sini gue beli box ini TDR Racing ini isinya cylinder block dan piston kit. Jadi ini udah satu set untuk bore up kit. Nah di sini kita lihat untuk TDR sendiri gue beli untuk Mio 58,50 mm. Nah jadi ini langkah bornya nanti berubah jadi 58,50 mm. Nah ini kode quantity. Nah ini kalian bisa lihat sendiri boxnya. Oke guys, jadi kenapa gue ngambil TDR ini? Tujuan gue ini untuk bore up motor gue, jadi untuk naikin performanya si Ajeng. Nah TDR sendiri ini kan harganya ini sekitar kurang lebih 400 ribuan. Nah di online itu juga banyak dari merek lain, merek baru ya, gue baru pernah dengar soalnya. Nah itu harganya 200 sampai 300-an, 300 sekian lah. Nah kenapa gue milih TDR sendiri? Nah TDR sendiri ini kan udah brand lama di Indonesia, udah cukup terkenal juga dan pelayanannya cukup baik juga. Jadi gue mutusin buat beli brand TDR ini karena gue udah pernah ngerasain sendiri dari TDR ini waktu itu di motor Aerox gue. Nah itu untuk performanya cukup oke. Dan TDR sendiri ini juga udah cukup banyak yang review dan ngulas di YouTube. Jadi gue mutusin buat beli dari TDR ini. Oke guys, jadi sekarang gue akan bahas sedikit tentang perubahan motor ketika nanti dipasangin blok dari TDR Racing ini. Nah, gue beli ini kan ukuran 58,50 mm, yang artinya diameter dari bloknya itu 58,50 mm. Nah, sekarang kita akan buka spesifikasi aslinya dari si Mio Sporty. Nah guys, nah di sini kita bisa lihat nih, kalau kalian lihat nih. Nah di sini spesifikasi dari Mio Sporty ini bore kali stroke-nya ini kita lihat 50 dikaliin 57,9 mm. Nah kalau kita hitung ke kalkulator 50 mm ini hitungannya begini, 0,785 dikali 50 langkah bornya dikali 50, nah dikali langkah stroke-nya 57,9. Nah ini dapat perolehan hasil ini 113,628 sekian. Nah dibulatkan ini menjadi 113,7 cc, yang artinya untuk sekarang ini cc si Mio itu 113 cc dengan bore 50 dan stroke 57,9 mm. Nah kompresinya juga 8,8 banding 1. Nah terus kalau dirubah menjadi ke Mio ini, ke bore up kit ini 58,50 mm, kita hitung lagi. Nah itu pasti bornya berubah jadi 0,785 dikali 58,5 kali 58,5 dikaliin langkah stroke-nya 7,9. Nah hasil dari perolehan angkanya ini 155,546,396. Nah ini kurang lebih dibuletin nih jadi 155 cc. Nah jadi ketika kalian beli bore up kit ini, jadi motor kalian yang dari 113 cc untuk Mio Sporty akan berubah jadi 155 cc ketika ganti ini. Nah ini untuk bore up only ya, jadi nggak stroke up. Oke guys, kita bakalan lihat nih dalamnya apa aja dari box ini. Nah guys, untuk beli blok ini kalian pastiin ya, kalau dari TDR ini biasanya mereka ada segel dari sininya, segel lapisan penutup boxnya ini ada
labelnya mereka, label hologram gitu, terus ada tulisan kayak TDR gitu, pelangi-pelangi gitu. Nah ini pastiin ada itunya, karena ini untuk menandakan juga ori enggaknya. Nah ini barusan gue buka ya guys. Kalau aslinya dia pasti rapet. Oke guys, sekarang kita langsung buka untuk bloknya ini sendiri. Nah guys, ini tersusun dengan rapi ya di dalamnya. Nah yang pertama ini kalian bisa lihat sendiri. Nah ini yang keluar ini. Nah ini adalah packing guys. Nah packing ini kita udah dapat satu set deh kayaknya deh. Nah ya, ini packing ini kita tinggal langsung pasang. Ini dapat packing atas dan packing bawah. Yang satu packing ke head, yang satu packing untuk ke crankcase ya. Jadi udah lengkap guys, kita tinggal pasang. Oke, kita sampingin dulu. Nah selanjutnya kita ambil, kita keluarin gabusnya. Nah ini dia guys. Nah ini ada blok dari TDR, masih diplastikin rapi ya guys. Oke, ini dia. Oke, dalamnya kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Kita singkirin aja boxnya. Nah sekarang kita buka untuk bloknya sendiri nih. Nah di sini juga lengkap nih, ada pennya ya kalau nggak salah ya namanya. Nama jelasnya gue kurang tahu juga. Nah ini untuk ring-ringnya nih. Kita keluarin aja biar gampang ya. Nah ini kita lihat, tapi boxnya untuk barangnya ini kayak ada oli-olinya gitu guys. Oli atau apa ini gue kurang tahu juga. Nah ini guys, diselipin di dalam sini. Kita lihat juga ada ringnya. Jadi udah lengkap, ini ring dari TDR langsung, masih dalam packingan. Disegel juga guys. Nah ini untuk bloknya dan pistonnya guys. Coba kita keluarin dulu pistonnya. Nah ini deh guys untuk barangnya. Mungkin ada minyak-minyak ini biar agak licin, jadi nggak terlalu melukai dari dinding ininya, dinding bloknya. Nah guys, kita lihat ini untuk pistonnya ini udah dicok ya dari sananya. Nah kita kurang tahu juga ini kompresinya berapa. Untuk mengukur kompresinya nanti kita harus bulat ulang. Kalau kalian mau ukur kompresinya, cuman kalau gue yakin sih dari TDR udah diperhitungkan, jadi udah matang sih harusnya. Nah kemungkinan kalau pasang dari borap kit ini, kompresi kalian bakal naik. Yang tadinya 8,8 kemungkinan akan naik. Cuma nanti misalkan kalau gue boret, nanti gue kasih tahu untuk kompresi setelah pasang dari blok ini. Nah cuman kalian lihat sendiri. Nah ini barangnya. Nah ini untuk bahannya gue kurang tahu nih, kayaknya masih seramik biasa deh, masih casting biasa. Tapi bloknya mungkin apa masih seramik juga ya? Mungkin kalian yang tahu boleh bantu komen di bawah untuk bahan dari blok ini. Nah ini untuk bloknya cukup rapi ya guys, sama pistonnya kalian bisa lihat sendiri nih. Kita sampingin dulu untuk pistonnya, kita lihat bloknya. Nah ini guys ada tulisan dari yang pasti ini ori TDR Racing. Nah terus ini ada kodenya ya, YI4YIMM. Nah mungkin nanti untuk ngimbangin juga kan ini board up. Nah terus headnya rencana gue masih pakai standar, head standar, stroke standar, token standar, semuanya standar. Karbu juga nanti kayaknya standar masih. Nah kita mau lihat paling nanti untuk headnya kita kalau belum dirubah-rubah nanti kita bakalan porting deh, paling kita porting buat nanti ngelancarin arus bensinnya ya, jadi lebih plong dikit udaranya, flownya lebih bagus dikit ya. Nah gini aja guys untuk isinya. Oke, next. Nah ini juga untuk
siripnya masih hampir sama ya kayak bentukan orinya, nggak ada yang berubah kecuali yang kalau nggak salah tuh merek Moto One ya, dia siripnya lebih kayak hiu-hiu gitu. Oke guys, kita langsung lihat aja nanti untuk pemasangannya, dan gue akan review sedikit pas hasil pemasangannya nanti bakalan naik signifikan nggak, kita lihat. Nah guys, ini dia kondisi setelah mesin terbongkar. Kalian bisa lihat sendiri, ini semuanya gosong-gosong semua guys. Kayaknya sih bekas rembesan oli dulu, nggak pernah dibersihin selama kurang lebih 14 tahun ini. Nah terus ini head sama bloknya semua gosong semua guys. Nanti kita bakalan ganti kan ke yang tadi TDR biar performanya balik lagi jos lagi. Nah ini untuk headnya nih, bener-bener udah gosong banget. Nanti paling coba dibersihin atau gimana, kita cek juga untuk dalam-dalamnya nanti. Nah paling ini dibersihin, terus nanti kan biar mendukung juga udah buat up 58 kita porting paling. Nanti untuk next project mungkin ini head kita gedein kali ya enaknya. Nah ini guys untuk kondisi motornya nih, nanti kita paling bersih-bersihin ulang semua nih. Nah guys, ini udah mulai pemasangan nih, yang blok TDR 58 nya udah masuk di crankcase-nya pas ya. Jadi dia kalau TDR ini PNP, jadi gue nggak berat lagi ini. Biasanya kalau TDR ini kompresi harian. Ya mas, ini nggak perlu berat lagi mas ya? Harian lah ya? Harian. Nah ini tuh spoolnya lagi dibersihin juga karena udah gosong banget, kerak-kerak. Mungkin nggak pernah dibersihin ini dari dulu nih. Nah ini kalian bisa lihat sekarang udah rapi lagi, udah lumayan bersih. Kalau dibandingin sebelumnya ini kerak semua. Nah ini udah mulai pemasangan lagi untuk sini nih. Nah ini guys kondisi piston orinya nih, tuh dalamnya udah sampai gosong semua begini. Nah ini kalau dibandingin sama yang 58 jauh banget guys bedanya ya, benturannya juga. Ini udah gosong parah sih. Nah ini buat nokennya nih. Nah ini noken ori. Nanti kemungkinan buat ngembangin yang di sini nih, blok sini, gue bakalan pakas nih. Dibikin lift agak tinggi, tapi masih bisa buat harian dan starter hidup pastinya. Nah ini per gue belum tahu nih bukan yang dia punya apa yang masih ori ya, gimana ntar lihat. Nah ini sama ini head ori nih, lihat gosongnya parah banget guys. Nah nanti ini bakalan diporting ya guys, buat ngimbangin juga arus bensinnya biar lebih plong. Karena ini rencana head masih klep standar dulu, belum gue ganti. Nanti kemungkinan kalau masih kurang, udah papas noken sama per, nanti mungkin ini bakal gue gedein nih. Nggak tahu rubah-rubahan apa gimana, kita bikin 30 atau 29. Mungkin kalian ada yang pernah bangun mesin Mio, bisa kasih rekomendasi enaknya buat blok 58 ini kasih klep berapa ukurannya. Tapi ini kalian lihat kondisinya udah begini, parah banget gosongnya. Nah ntar gue bakalan bersihin juga nih, gue udah beliin part ini buat pembersih mesin nih, saat mesin. Nah guys, ini udah mulai pemasangan mesin lagi ya. Nah ini head kemarin udah diporting nih dalamnya, diporting, lubangin sama X-nya. Terus ini per jadinya diganti customan, ini punya bengkel, gue nggak tahu per apa, tapi yang udah custom jadi lebih keras nih. Terus nokennya juga dipapas nih yang orinya. Nah itu noken diganti terus dipapas ya, gue kurang tahu pakai apa, itu customan bengkel nokennya. Nah ini untuk kipas magnetnya udah mulai dipasang covernya. Nah sama ini pulinya udah di derajat ulang. Kemarin itu peyang kan sininya, jadi di derajat ulang sekalian. Ini dibikin 13,5 derajat. Terus dalamnya dicolok juga guys, biar top speednya makin naik. Jadi jalur rollernya mainnya makin panjang. Udah dinaikin ini. Nah ininya 13,5, sama ini juga 13,5 guys. Nah terus untuk kipas belakangnya ini gue nggak, siripnya ini gue nggak papas ya, karena kalau di papas ini katanya dengar-dengar ini mesin cepat panas, CVT-nya, area CVT cepat panas nih kalau dipapas. Jadi gue pertahanin kayak gini, karena nggak gitu beda jauh juga sih harusnya, cuma beda ringan bobotnya berapa gram aja sih. Nah ini guys di sini nih, untuk plat masih Orion ya, cuman
porting doang sih sama X-nya, sama di checklist ulang kalau nggak salah. Kita tunggu aja nih jadinya gimana nih. Nah guys, ini udah pemasangan mesin udah lanjut ya. Ini sampai CVT-nya sekarang udah dipasang. Nah ini kan rumah roller yang 13,5. Nah terus ini V-beltnya pakai yang ori 5TL ya. Ini kalian bisa lihat juga ini. Yang mahal 5TL ini orian gue beli sepaket. Nah rollernya juga gue pakai untuk orian 5TL nih. Terus sisanya ini semua standar ya. Belakang ini masih standar. Belum body kartel nggak diapa-apain, masih standar semuanya. Nah ini guys dalamnya. Nanti dibersih-bersihin ulang buat debu-debunya biar aman, nggak ada gredok. Nah oke guys, jadi ini untuk kita yang project bore up, ini motor udah jadi. Gue baru sempet videoin lagi karena motor gue tinggal di bengkel kemarin hampir 2 minggu. Sekalian lanjutin ada project gue yang kemarin ini yang restorasi. Nah jadi ini gue baru sempet ambil dan ini udah terpasangnya. Jadi sorry banget nih nggak bisa nunjukin video pas pemasangan mesinnya gimana. Nah ini guys udah ketutup rapat semuanya. Memang ini gue tampilan tetap look standar, yang penting mesin dalamnya jahat. Nah ini untuk karbu gue masih standar nih guys. Mungkin PR gue selanjutnya ini bakal ganti karbu nih. Dan knalpot gue masih standar, jadi gue harus PR juga nih. Karena ini speknya udah lumayan gede kan, 58, tapi masih standar semua kan, jadi agak nahan semua guys. Kita tes nih, nyalain mesinnya nih. Starter masih aman ya guys ya. Nah, gampang banget guys, sekali pencet pasti nyala. Ini spek 58,5 ya. Nah, klep standar, klep customan, noken customan juga. Noken ini dia standar, cuman dicor ulang sama dipapas guys, buat ngincar dapat lift lebih tinggi. Untuk suaranya masih halus banget ya guys. Masih halus banget guys, buat suaranya masih hampir sama lah. Nah ini untuk CVT, CVT masih ori semua kecuali puli depan ini rumah roller sama kipas pulinya buat coak jadi 13,5 derajat ya guys. Buat coak ini buat ngincer aksel lebih cepat, sama kemarin kan udah peang, jadi gue coak ini sekalian gue modifikasi biar hilang peangnya, sekalian naiknya lebih cepat, jadi bantu aksel juga. Kurang lebih gini guys. Starter masih aman. Nah lari gue tadi coba lumayan lah, cuman kan kalau speedometernya motor ini kan nggak bisa dipercaya nih kayaknya. Jadi nanti gue bakalan cek nih pakai GPS dapat berapa sih larinya. Cuman buat akselnya 0,80 mungkin cepet lah guys ini mungkin. Nah next kita setelah bener-benerin semua, nanti mungkin gue bakalan ganti pelatuknya, pelatuk roller. Terus gue bakalan modif knalpotnya, karbunya. Nah kita tes lagi nih guys. Cuman buat overall kalau ini buat harian ke pasar doang sih ini udah lebih dari cukup guys. Ini aja untuk mesin, masih halus banget. Oke guys, jadi mungkin untuk project bore up kali ini turun mesin sekalian kita rapiin semua sampai sini dulu. Next project kita bakalan ada lagi nih untuk mesin yang lebih mantep lagi, pokoknya TB, pelatuk, semuanya CVT. Kita bakal robak nih kayak knalpot, yang paling penting deh buang-buangannya kita harus perbesar karena dia nahan banget yang gua rasa. Tapi untuk akselerasi ini mantep banget, jadi buat rekomendasi banget buat kalian yang lagi ngincer mesin bertenaga, harga budget pelajar ini masuk banget nih guys. Harga cuma 400 ribuan tapi kalian larinya bisa setara sama Aerox gitu, Aerox NMAX gitu-gitu. Oke guys, mungkin segini dulu. Kalian jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian update terus video terbaru gua, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys for watching.